Ya, pemirsa kita kembali lagi di Yubi Talk Show. Pastinya juga masih bersama saya Armian Nasri dan juga dengan dua narasumber kita untuk edisi kali ini. Itu masih ada Asadi Akbar, SSN, dan juga ada Darmen juga. Nah, pastinya juga dengan dramatisasi puisi sebagai salah satu media pertunjukan karya sastra. Nah, jadi di sesi kali ini, mungkin kita juga sedikit bincang-bincang lebih fokus kepada peran dari semua kalangan ya, nggak hanya dari pemerintah, dari mungkin dinas-dinas kesenian atau juga pelaku kesenian, para seniman-seniman di Aceh, dan juga buat masyarakat semuanya di rumah. Nah, terus kalau mungkin langsung aja nih, kalau dari peran para pelaku seni sendiri nih untuk seniman-seniman demi eksistensi khususnya untuk dramatisasi puisi kalau di Aceh sekarang tetap naik ya, tetap ada gitu ya. Sejauh mana sih mungkin dari hal apa sih mereka itu yang misalnya eksistensinya atau juga perannya gitu dalam terus memajukan dramatisasi puisi ini dan juga mungkin bidang-bidang kesenian lainnya gitu. Mungkin dari siapa dulu? Sandi dulu atau? Ya, boleh. Jadi kalau kita ditanya peran, kita banyak di sini komunitas sastra seperti Tikar Pandan dan lain-lain sebagainya. Itu mereka udah di depan proses tentang masalah puisi, penulisan puisi dan lain-lain. Tapi seringkali kenapa dramatisasi puisi ini masih merupakan hal baru sebenarnya di kalangan pelaku seni di Aceh, pelaku seni sastra. Ya, di sini ya. Karena salah satunya tadi yang dibahas tadi bahwa kita belum punya standar penilaian untuk ini. Nah, dan susah, seperti misalnya kita memasukkan dalam kurikulum, kita juga susah masukkan kurikulum karena ini bicara subjektif dan keindahan secara personal sebenarnya. Memahami puisi kan lebih personal. Iya, benar. Dan sampai hari ini juri-juri puisi, juri teater tetap akan melibatkan subjektivitas mereka seperti itu. Ada kalanya kita kalau membuat satu bentuk, misalnya kita membuat pedang, secara ontologi kita tahu pedang itu secara bentuk, kita tahu ini pedang ada hulunya, ada matanya seperti itu. Lalu ketika semua peserta yang hadir itu membuat bentuk yang sama dan sudah tercapai semua bentuk itu secara proporsional, nah seorang juri bingung memilih siapa pemenang. Iya, benar. Berbeda dengan lomba karena dia ada hitungan menit ini. Nah, disitulah wilayah subjektivitas. Apalagi dramatisasi puisi itu memang nggak punya standar karena saya bilang tadi dia bukan suatu bentuk kesenian. Yang baku atau apa gitu ya, benar. Dramatisasi, pendramaan seperti itu, sama dengan musikalisasi puisi. Jadi wajar dia tidak dilengkapi dengan pakem-pakem tertentu seperti itu. Jadi sampai hari ini dramatisasi itu hanya alternatif pilihan. Bagaimana mengembangkan sebuah puisi, bagaimana mengembangkan karya sastra, dia hanya menjadi media pilihan. Salah satunya musikalisasi puisi dan dramatisasi. Tapi pemahaman dramatisasi tidak akan semudah itu di tempat kita karena butuh kecerdasan dalam merubah simbol semiotika ini menjadi salah satu alat ujar seperti itu. Tapi kita akan terus berusaha. Oke, iya benar. Nah, terus dari Pak Darmin sendiri nih, kalau mungkin dari dari bukan pengalaman kerja sih, mungkin dari yang pernah terjadi selama ini, mungkin dukungan-dukungan mungkin yang pernah menjadi sebagai mediator kali ya, mungkin dari pihak pemerintah atau dinas tertentu, mungkin buat Bang Asadi juga nih. Nah, jadi dari dinas pendidikan atau dari dinas kesenian atau dinas apa sih mungkin yang benar-benar straight to the point untuk bisa yang pernah membuat program-program untuk mendukung untuk kesenian di Aceh khususnya dramatisasi puisi ini sendiri gitu. Nah, jadi kalau mungkin dari pemirsa di rumah ini ada pelaku seni atau juga mungkin punya sanggar atau apa mungkin dari sekolah ya atau apa. Nah, jadi mereka juga mungkin ada dukungan dari ini nih, ada arah gitu ya mungkin buat mereka. Mungkin dari Pak Darmin. Kalau saya sih dominannya ke dinas pariwisata ya. Dinas pariwisata. Dari tahun jujur saya balik ke Banda Aceh setelah stay di Medan. Sepulang kuliah daripada Pajang dulu 2011 lebih sering ke pariwisata. Saya juga di dinas pariwisata lebih sering mengadakan kegiatan-kegiatan kesenian, termasuk dramatisasi puisi, lomba baca puisi, setiap tahunnya pasti ada saya. Nah, kalau untuk dinas-dinas lain seperti dinas pendidikan, kita pernah kerjasama itu dari kegiatan seniman masuk sekolah. Itu lebih ke sekolah ya? Itu cuma untuk tingkat puisi. Kita mengajarkan puisi-puisi ke anak sekolah. Kalau untuk dinas pariwisata lebih sering ke lomba-lombanya. Pelatihan juga pernah kita ikut di dinas pariwisata.
Iya. Nah, kemudian dari Bang Sadi sendiri nih, kalau apa namanya program-program khusus gitu, apa dalam rangka misalnya seperti workshop gitu ya untuk para seniman di Aceh ini masih ada ya pastinya ya. Di pemerintah itu ada pernah membuat program ini, saya ingat dulu di dinas pendidikan sendiri punya Oke. kegiatan seperti ini. Tapi memang kalau untuk lomba, saya akui pemerintah jeli. Karena ketika dia ini menjadi lomba, Iya. justru kita akan mengkerdilkan dramatisasi puisi. Oh, oke. Tapi kalau untuk karya boleh. Kenapa dramatisasi puisi tidak ada pakem yang mengikat seperti saya bilang? Benar-benar ya masih tadi ya seperti Nah, Bang jadi Doni ketika bilang juga kita ya. ikat di dalam sebuah juknis, maka dramatisasi puisi akan kerdil lah. Jadi kita tidak bisa lagi berimajinasi begitu luas. Benar. Salah satu contohnya adalah musikalisasi puisi. Ketika dia diperlombakan musikalisasi puisi, kira terikat dengan juknis dan pakem-pakem pada dewan juri. Jadi kita tidak bisa mengembangkan imajinasi kita. Oh ini harus kemari, ini harus kemari, ini harus kemari seperti itu. Iya. Dan dramatisasi puisi ini cukup cerdas orang-orang yang membuat dramatisasi puisi. Jadi kita harapkan dari dramatisasi puisi nanti akan berkembang ide menjadi terobosan-terobosan baru, jadi media-media pertunjukan baru. Ini luar biasa saya pikir. Jadi saya memuji pemerintah yang sampai saat ini tidak menjadikan itu sebagai cabang lomba sebenarnya. Jadi dibiarkan bahwa itu adalah salah satu pilihan alternatif. Ini hanya proses, dramatisasi hanya proses. Diharapkan nanti ada muncul output baru di kesenian-kesenian jenis baru. Ya kan sudah lama nih mandek aliran-aliran kesenian di dunia. Benar. Mungkin suatu saat Aceh bisa muncul penggagas baru gitu. Nah, mungkin kalau bisa pengalaman dari pribadi, mungkin kalau mungkin orang misalnya kalau apa namanya, mungkin dari apa pengalaman sendiri ya, mungkin dari Bang Asadi atau juga Bang Darmin menanyakan mungkin sama saya nih, mungkin nah apa yang pernah nggak terlibat gitu dalam apa dramatisasi puisi ini. Nah, mungkin kalau di sekolah, nah pada saat itu mungkin yang apa namanya saya membaca puisi. Terus juga mungkin ada apa namanya kayak background apa musik segala macam gitu kan. Nah pemahaman, nah itu ternyata benar ya, itu nggak berpatokan di situ karena pada saat di apa namanya di tempat lain atau juga melihat di acara-acara di televisi, wah ini juga bagian dari dramatisasi ini apa ya puisi ya cukup luas gitu ya. Nah itu juga yang pastinya juga mudah-mudahan apa namanya itu salah satu nilai positif juga ya. Nah cuman dalam perlombaan ini yang masih menjadi mudah-mudahan juga bisa apa ada ya kesatuan gitu, ada pakem khusus gitu ya supaya juga benar-benar dramatisasi puisi ini juga semakin kuat gitu. Nah, coba kalau misalnya mewakili dari pemirsa di rumah nih, kan dari pemirsa di rumah banyak mungkin yang orang tua ya yang menyaksikan atau juga para mahasiswa atau juga adik-adik siswa. Nah, kalau mungkin ada yang berbakat gitu di dunia puisi atau apa namanya. Nah, kalau di Banda Aceh ini sendiri ya, mungkin dari Bang Asadi dan juga Bang Darmin yang sebagai pengamat, pelaku atau juga tokoh senior dalam dunia kesenian juga ya kalau di Aceh. Nah itu kemana sih gitu mereka itu bisa apa menyalurkan bakatnya mungkin ke UKM seperti apa gitu ya, mungkin ada nggak sih gitu yang bisa supaya juga para pemirsa di rumah tuh mungkin terutama buat adik-adik mahasiswa nih dan juga anak-anak yang menjadi siswa yang kayaknya juga pengen mengasah lebih apa namanya lebih bagus lagi gitu untuk bakatnya ini sendiri. Nah saran apa gitu yang harus mereka gitu atau Iya, dulu kalau nggak salah di Taman Budaya itu saya pernah dengar dibuka khusus tempat pelatihan dan disediakan pelatih oleh pemerintah. Jadi siapapun mau berlatih apa ada disediakan di situ di Taman Budaya dulu kalau nggak salah waktu masa Pak Suburhan Taman Budaya. Jadi di dinas pendidikan sendiri mungkin kalau kita ajukan proposal mereka akan ini. Tapi sebenarnya di Aceh ini punya banyak kali sanggar-sanggar yang bebas. Di mana aja sebenarnya kayak di Pendopo ada sanggar, di Taman Budaya ada dan banyak sanggar-sanggar ini malah tidak menguti biaya sebenarnya. Banyak, bahkan kok di sekolah masing-masing sekarang ada ya, kalau di sekolah pasti ada ya. Ya rasa enggak, inilah kalau untuk berlatih itu banyak di Aceh ini. Sanggar kesenian iya, ya. Betul. Oke. Nah, mungkin karena ini di sesi terakhir nih, mungkin dari ada pesan-pesan khusus nggak sih ini untuk para pemirsa di rumah, buat siapa aja deh pokoknya, mungkin buat para dinas-dinas terkait atau juga buat apa namanya para seniman-seniman di seluruh Aceh, mungkin dari Bang Darmin dan juga dari Bang Sadi. Sekedar dulu deh. Orangnya dia agak gitu. Mungkin sekaligus curhat nggak apa-apa. Apa nih permasalahan yang mungkin harus segera dituntaskan dan siapa gitu yang menjadi titik berat ya? Mereka juga sih. Kalau saya sih kembali seperti yang jadi persoalan seniman belakangan ini ya pikir berkarya saja. Persoalan apakah masyarakat menerima di perlombaan, apakah juri juga menerima itu salah apa benar, yang penting kita berkarya. Benar. Yang paling penting adalah saya harap di pemerintahan itu tidak dilakukan tidak diadakan semacam kegiatan perlombaan. Benar. Karena perlombaan itu kan seperti yang pernah kita tahu, petunjuk tenis itu kan mengikat kreativitas kita. Jadi kita ingin buat karya seperti ini, ada puisi bagus seperti ini, kita bisa menghayal
tingkat tinggi istilahnya kan. Benar. Jadi begitu melihat juknis akhirnya terpatok di situ. Iya, Jadi dia mandek gitu ya, kan Ah. kamu juga sendiri. Karena kita harus terikat dengan juknis. Jadi saya pikir yang paling penting untuk proses dramatisasi puisi ini adalah pelatihannya. Pelatihannya sehingga kita punya satu kata sepakat untuk metode penilaian untuk dramatisasi puisi. Untuk Aceh aja lah misalnya, Oke. itu seperti ini. Jadi begitu ada kegiatan-kegiatan ke depan, kita bisa ikutin yang itu. Itu aja sih. Oke, bagus, luar biasa sekali. Kalau dari saya, Mhm. sebenarnya kita seniman ya jangan bergantung sama pemerintah. Iya. Kita berbuat, nanti ketika pemerintah merasa itu penting untuk dikembangkan atau dilestarikan, atau mungkin perlu pemerintah butuh, ya kita dipakai. Iya. Jangan ketika kita jadi seniman ya tunggu program gitu. Benar, jadi jangan dari yang belum ada apa-apa, udah kita Iya. konekkan ke pemerintah ya. Jadi Kita udah yang ada. memberikan nilai tawar, Benar. menawar kita seperti itu. Oke, mungkin seperti finance resource dan segala macam ya, dukungan seperti itu atau juga pelatihan pastinya juga sudah ya itu ya dari Iya. program pemerintah pasti juga udah straight to the point, wah apa gitu, tinggal last actionnya udah jalankan gitu ya. Sudah ada karyanya. Benar, itu dia. Nah, luar biasa sekali pastinya juga pemirsa, tanpa terasa kita sudah kurang lebih selama 1 jam ya untuk membahas tentang bagaimana dramatisasi puisi ini sebagai salah satu media pertunjukan karya sastra yang pasti juga terus berkembang ternyata di Aceh dari informasi dan mungkin dari secara teori juga ya, terutama buat adik-adik mahasiswa nih atau juga adik siswa yang banyak juga sudah mendapatkan pengetahuan baru gitu. Nah, dari praktisi langsung dari kesenian terutama di bidang dramatisasi puisi. Nah, terima kasih banyak untuk sama-samanya dan kita mohon maaf kalau ada penyampaian yang salah dan pasti juga itu tidak kami sengaja. Nah, langsung dari studio Beyond TV, saya Armian Nasri. Saya Darmen. Saya Akbar. Ya, kita bertiga mohon pamit. Insyaallah kita jumpa lagi di episode-episode mendatang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.